Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kita mentadaburi, memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang sekarang kita sampai pada ayat ke-21 dari surat Al-Baqarah. Ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayuhan nasu, hai orang-orang, ya ayuhan nasu, hai manusia. Berarti manusia seluruh dunia. Sejak masa Nabi Adam sampai hari kiamat nanti. Semuanya mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. U'budu, sembahlah rabbakum, Tuhan kalian. Alladzi, yang khalaqakum, menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Ayat ini turun terutama wabil khusus untuk orang-orang Mekah yang saat itu menjadi khitab atau orang yang mendapatkan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala ketika ayat ini turun. Juga untuk masyarakat Madinah dan selanjutnya untuk seluruh manusia sampai hari kiamat nanti. Pertanyaannya, kenapa kita harus menyembah Allah Subhanahu wa taala? Bapak Ibu rahimakumullah, ada dua wonten kali. Satu masalah akidah, dan yang satu masalah syariah. Umumnya ketika disebut akidah itu yang berkaitan dengan ketuhanan. Kalau akidah Islam berarti yang berkaitan dengan keyakinan umat Islam. Dan yang satu lagi berkaitan dengan syariah. Syariah ini yang mengatur kehidupan manusia. Manusia dengan manusia dan kemudian manusia dengan Tuhannya. Atau kadang syariah ini disamakan dengan fikih. Ada fakultas syariah, berarti itu fakultas ilmu fikih. Mana yang boleh dipertanyakan? Akidah atau syariah? Yang patut dipertanyakan terlebih dahulu itu adalah akidah. Jadi justru Bapak Ibu rahimakumullah, dalam Al-Quran itu ayat-ayat yang bermakna pertanyaan, yang bermakna logika, itu yang berkaitan dengan akidah dan keyakinan. Kalau ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah fikih itu cukup dipahami dan kemudian diamalkan. Kita tidak akan ditanya kenapa sholat maghrib 5 rakaat, salah nggih? Kita tidak akan ditanya kenapa sholat maghrib 3 rakaat. Kita tidak akan ditanya kenapa sholat subuh 2 rakaat. Karena perintahnya memang zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat dan seterusnya. Kita tidak akan ditanya mengapa kok 3. Jadi pertanyaannya itu sendiri itu yang salah. Mengapa kok 3? Ya karena memang perintahnya 3. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih.
Jadi cukup kita pahami perintahnya dan kemudian kita amalkan. Itu kalau berkaitan dengan masalah fikih. Tapi kalau masalah akidah, justru banyak sekali ayat Al-Quran itu yang menggugah pikiran, menggugah logika, dan ayat itu berkaitan dengan masalah akidah. Kenapa Tuhan itu harus ada satu? Bukan dua, bukan tiga, bukan banyak. Kenapa Tuhan itu harus Allah? Bukankah di dunia ini yang mengaku jadi Tuhan itu banyak? Yang mengaku jadi Tuhan itu banyak, yang dianggap jadi Tuhan itu juga banyak. Nah, kira-kira dengan jumlah Tuhan yang begitu banyak, Tuhan yang sebenarnya itu yang mana? Atau bahkan Tuhan itu tidak ada. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ayat ini punya tujuan untuk meyakinkan manusia bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ada ayat yang lain, itu yang pertama, itu meyakinkan kepada manusia bahwa Tuhan itu ada. Jadi memang bertahap. Pertama, manusia itu harus yakin dulu bahwa Tuhan itu ada. Ayat Al-Qur'annya itu berbunyi am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Manusia semuanya, siapapun dia, pasti yakin bahwa alam semesta itu ada. Panjenengan yakin apa mboten kalau alam semesta itu ada? Pasti yakin, bang, kelihatan kok, dan kita hidup di alam semesta ini. Nah, sekarang kalau yakin alam semesta ini ada, tinggal pertanyaan berikutnya. Khuliqu min ghairi syai'in. Diciptakan oleh yang tidak ada. Apakah alam semesta ini diciptakan oleh yang tidak ada? Am humul khaliqun, atau Tuhan-Tuhan itu yang menciptakan patung, berhala, atau mungkin ada Siwa, Buddha, Wisnu, atau Tuhan-Tuhan itu yang menciptakan. Pertanyaannya, kalau benar Tuhan berhala itu yang menciptakan, nah bagaimana cara menciptakannya? Kalau tidak bisa menjelaskan, berarti pengakuannya salah. Bapak Ibu rahimakumullah, dulu ada, ini cerita nyata. Ada seorang dosen, doktor, ini ceritanya di Arab. Dia nulis kitab. Kitabnya mungkin tebalnya hanya 250 halaman. Nah, kitabnya ini tentang ulama-ulama. Nah, terus setelah jadi, tapi belum dicetak, belum dibawa ke penerbit. Nah, ada mahasiswanya yang bimbingan. Terus kemudian dikasih tahu, coba saya punya data ulama-ulama ini. Ulama-ulama ini unik. Apa keunikannya? Mereka tidak menikah. Nah, coba kamu pelajari. Kamu punya data yang mirip dengan ini. Ternyata apa? Mahasiswanya ini kemudian kitab ini yang belum dicetak ini baru oret-oretan, terus dibawa pulang. Terus dibawa ke percetakan, diterbitkan atas nama mahasiswa itu. Padahal maunya dosen ini supaya dia ngambil sebagian dari yang ada di situ, terus kemudian untuk dikritisi. Tapi ternyata oleh mahasiswanya ini ternyata malah diterbitkan. Setelah diambil, terus kemudian diterbitkan atas nama dirinya. Otomatis penulisnya itu protes. Itu bukan buku dia, tapi itu saya yang nulis. Nah, cara paling gampang untuk membuktikan siapa penulis sebenarnya, bagaimana caranya? Gampang.
Mari kita kumpulkan beberapa orang. Terus kemudian saya dan dia duduk bareng. Nanti ada orang ketiga atau mungkin 5, 6, 7 silahkan ngetes. Yang paham isi buku itu dialah penulisnya. Sepakat? Sepakat. Ternyata apa? Yang bisa menjelaskan rinci otomatis penulisnya. Nah, mahasiswa itu yang sudah kadang menerbitkan atas nama dirinya, dia tidak bisa menjelaskan apa isinya, kapan mulai menulis, kapan terakhir menulis, terus kemudian tokoh-tokoh yang ada dalam kitab itu siapa saja, tidak bisa menjelaskan. Berarti apa? Pengakuannya itu dusta. Ini gampang sekali. Kalau ada mahasiswa lulusan S3 ngaku selesai nulis disertasi, apakah disertasi itu karya sendiri atau dia pakai joki? Nyuruh orang lain untuk nulis, itu gampang ngetesnya. Panjenengan dulu disertasinya temanya apa ini? Coba diceritakan apa tahu isinya. Kalau dia bisa menjelaskan, berarti karya dia sendiri. Kalau dia hanya menjelaskan judulnya, sampai rumusan masalahnya saja tidak tahu, berarti itu bukan karya sendiri. Memang karya sendiri, tapi dia nyuruh orang lain untuk menuliskan. Aku mau judulnya ini, coba buatkan. Itu pasti ketahuan. Apakah itu karya sendiri atau dia nyewa orang untuk menulis. Nah, dalam dunia akademik, mohon maaf, kadang-kadang nyewa orang itu juga diperbolehkan. Artinya apa? Yang penting kan tidak ketahuan ya. Asalkan orangnya disuruh itu tidak menerbitkan sendiri. Sudah tidak tahu dah. Tanya kamu tak bayar berapa? 10 juta. Tolong buatkan. Oke. Udah jadi udah. Itu. Nah, kalau mungkin di S1 ya kalau zaman dulu itu banyak, agak banyak. Tapi kalau S3 mungkin agak jarang gitu. Tapi persisnya saya tidak tahu. Karena kalaupun seandainya ada, itu juga tidak mungkin ngaku gitu ya. Tapi ini contoh saja gitu. Dan ini ternyata ya di banyak dunia akademik yang memang ada. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Kita kembali ke tema kita. Siapakah Tuhan yang sebenarnya ini? Al-Quran itu banyak menggugah pembacanya. Atau banyak menggugah siapapun yang ingin tahu. Tuhan yang sebenarnya itu, yang layak disembah itu siapa? Maka banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Sebab apa? Bapak Ibu rahimakumullah. Logikanya begini. Boleh enggak kita nanya resep dokter? Aslinya boleh, tapi pasti nanti akan diusir sama dokter itu. Kenapa lama menjelaskan resep itu? Wong ada kuliahnya, Fakultas Farmasi, mau jadi dokter juga minimal 6 tahun sampai 7 tahun baru dia itu jadi dokter. Jadi boleh tapi ya enggak boleh. Kenapa? Dokter pasti enggak mau jawab. Nah, boleh enggak kita mempertanyakan, Pak Dokter, sampean itu dokter asli apa enggak? Itu boleh. Makanya kadang-kadang kalau kita ke dokter, di ruang dokter itu banyak sekali sertifikat ditempel. Untuk apa? Untuk meyakinkan calon pasien bahwa yang ada di ruangan itu asli dokter. Bukan dokter abal-abal. Dia punya ijazah. Ijazahnya juga asli. Bukan aspal. Asli tapi palsu. Dan kemudian dia ikut pelatihan-pelatihan. Ini ada sertifikatnya. Untuk meyakinkan pasien. Kalau pasien sudah yakin bahwa yang ada di depannya itu dokter beneran, ya wis, dia akan manut ikut. Pergi ke rumah sakit juga sama. Kita tidak bisa terus mempertanyakan resep itu, tidak bisa. Tapi kita harus tahu ini rumah sakit ini bener apa enggak. Oh, ini rumah sakit beneran.
Buktinya apa? Ya buktinya ada teman ke sini, dan di sini yang ada di sini itu dokter asli. Begitu kita sudah yakin, baru kita ikut sama resep-resep yang ada di dokter atau yang dari rumah sakit itu. Maka kita boleh mempertanyakan rumah sakit yang mana yang benar, terus kemudian rumah sakit yang mana yang bagus, terus kemudian dokter yang mana yang bagus. Nah setelah itu baru kita ikut sama resepnya. Nah ketika berkaitan dengan agama itu ya sama. Yang pertama dipertanyakan adalah apa benar Allah itu Tuhan? Apa benar manusia itu ada Tuhannya? Apa benar alam semesta ini ada yang menciptakan? Maka dibuatkan pertanyaan, apakah alam semesta ini diciptakan oleh yang tidak ada? Jawabannya tidak mungkin. Tidak ada kok menciptakan yang ada. Amhumul khaliqun, atau berhala-berhala itu yang menciptakan alam semesta. Itu juga tidak mungkin. Sebab apa? Berhala itu ada setelah dibuat. Masa Tuhan itu datangnya belakangan? Ini yang membuat orang itu bingung. Ada orang meyakini manusia itu Tuhan. Tapi manusia ini dilahirkan oleh perempuan. Kalau zaman dulu ada Namrud, itu jadi Tuhan. Padahal Namrud ini dilahirkan oleh ibunya. Nah terus sebelum Namrud lahir, Tuhannya siapa? Ada lagi Firaun. Firaun ngaku jadi Tuhan. Padahal Firaun ini dilahirkan. Nah sebelum dia dilahirkan, siapa Tuhannya? Masa Tuhan itu pakai nunggu dilantik? Ada lagi manusia yang sampai sekarang diyakini jadi Tuhan. Tapi manusia itu tidak mau. Maka manusianya ini nanti akan turun lagi di akhir zaman. Menjelaskan kepada semua pengikutnya bahwa aku bukan Tuhan. Nah namanya adalah Isa Al-Masih. Makanya satu-satunya manusia yang diturunkan oleh Allah di akhir zaman, padahal dia sudah hidup pada 1 Masehi, itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Satu-satunya manusia, dan sekaligus dia adalah Nabi. Fungsinya apa? Untuk menjelaskan kepada seluruh manusia yang menyembahnya bahwa aku bukan Tuhan. Bapak Ibu rahimakumullah, Namrud Tuhan. Tapi setelah mati, tidak ada yang mengakui Namrud itu Tuhan. Firaun Tuhan. Tapi setelah Namrud mati, tidak ada yang mengakui Firaun itu Tuhan. Nah, ada yang jadi Tuhan justru setelah mati. Itu pun pakai rapat. Tahun 325 Masehi. Baru ditetapkan sebagai Tuhan. Terus sebelum itu bagaimana? Maka kita kembali ke tadi. Nah, Tuhan ini tidak mungkin ada setelah alam semesta itu ada. Berarti Tuhan itu harus ada sebelum alam semesta ini ada. Dan Tuhan ini tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan tempat. Waktu itu ada setelah adanya perputaran matahari. Bapak Ibu, seandainya jam itu tidak berhenti, apa seandainya jamnya itu mati, apa jamnya nambah? Ya otomatis enggak. Seandainya matahari berhenti, apa waktu itu bertambah? Enggak. Matahari pernah berhenti pada masa Nabi Yusha bin Nun. Waktu itu Nabi Yusha bin Nun memimpin pasukannya untuk menaklukkan satu wilayah di Palestina namanya Ariha. Nah ternyata harinya Jumat, matahari sudah mau tenggelam. Nah orang-orang Bani Israel itu tidak boleh perang di hari Sabtu dan malam Sabtu. Maka Nabi Yusha bin Nun kemudian berkata, wahai matahari, aku hamba Allah dan engkau adalah makhluk Allah.
Kalau engkau berjalan mengikuti kehendak Allah, aku berdoa kepada Allah, semoga Allah menghentikanmu dari berjalan. Maka matahari itu berhenti. Ketika matahari berhenti, otomatis waktu tidak bertambah. Jadi kalau seandainya jam 4, tetap jam 4. Kayak seperti jam mati. Waktu tidak bertambah. Kayak seperti jam mati. Tapi orang terus bergerak. Sampai kemudian beliau Nabi Yusuf bin Nun berhasil menaklukkan wilayah Areha itu. Setelah menang, baru matahari terbenam, datang hari Sabtu. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, yang menciptakan alam semesta ini ya harus ada sebelum alam semesta ini ada. Dia tidak terikat dengan tempat yang ada di dalam ciptaannya, dan dia tidak terikat dengan waktu, yang waktu ini adalah hasil dari perputaran matahari. Dan Tuhan ini harus ada. Kenapa kok harus ada? Karena sesuatu yang ada tidak mungkin diciptakan oleh yang tidak ada. Alam semesta ini ada, tidak mungkin alam semesta itu menciptakan dirinya sendiri, tidak mungkin. Berarti harus ada yang menciptakan. Nah, yang menciptakan ini otomatis harus ada sebelum alam semesta ini ada. Dan ketika yang menciptakan ini ada sebelum adanya alam semesta, maka yang menciptakan alam semesta ini tidak terikat dengan apa yang ada di alam semesta ini. Di alam semesta ini ada tempat dan ada waktu. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita memahami ini, kita akan mudah memahami takdir. Takdir itu apa toh? Takdir itu digambarkan Allah itu tahu apa yang telah terjadi, sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Bagaimana Allah tahu apa yang telah terjadi, sedang terjadi, dan yang akan terjadi? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terikat dengan waktu. Maka bagi Allah, antara waktu kemarin, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang, itu tidak ada. Bagi kita ini ada waktu kemarin, waktu sekarang, waktu yang akan datang. Kita tahu kemarin, tahu sekarang, tapi tidak tahu apa yang akan datang. Sebab kita berada di dalam perputaran waktu. Allah ada, titik. Dan Allah tidak terikat dengan perputaran waktu. Kalau Allah terikat dengan perputaran waktu, Allah akan mengalami masa muda, masa tua. Bertambahnya usia, ini kan karena bertambahnya waktu ya. Coba kira-kira sekarang 2025. Terus 2050 pasti datang. Nah, kira-kira 2050 kita ada di mana? Apakah kita lebih muda atau lebih tua? Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, yang seperti ini boleh kita pertanyakan. Kenapa? Dalam rangka untuk menemukan dan meyakinkan siapa toh Tuhan yang layak disembah itu. Karena nanti kesimpulannya adalah la ilaha illallah. Yang kalau dalam syarahnya itu artinya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang layak disembah secara benar kecuali Allah. Karena Tuhan itu banyak. Makanya konsep keyakinan kita itu adalah la ilaha, tidak ada Tuhan. Sebab setiap manusia itu pasti punya keyakinan bahwa Tuhan itu ada. Makanya nenek moyang kita dulu di Indonesia itu ada yang mencari Tuhan. Terus ketemu Tuhannya itu ada animisme, dinamisme,
Itu yang kita pelajari dulu ya. Bahwa ada kekuatan yang kemudian kekuatan itu dianggap sebagai Tuhan. Kalau orang Jepang itu menyembah kekuatan alam. Simbol kekuatan alam itu adalah matahari. Maka orang Jepang itu menyembah matahari bukan karena matahari itu, tapi karena orang Jepang menyembah kekuatan alam. Nah, kekuatan alam yang paling besar itu adalah yang dihasilkan dari matahari. Maka matahari itu adalah Tuhan. Dan benderanya pun juga dengan gambar matahari. Jadi itu serius ini orang Jepang ini. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan ayat yang ke-22. Kenapa kita menyembah Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah yang menciptakan manusia, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Allah yang menciptakan kalian dan yang menciptakan orang-orang sebelum kalian. Bapak Ibu rahimakumullah, adakah Tuhan selain Allah yang mengaku menciptakan manusia dan menciptakan manusia sebelum manusia itu ada? Jawabannya tidak ada. Nah, kenapa kita menyembah Allah? Salah satu alasannya ayat yang ke-22 ini. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian. Allah menciptakan apa? Al-ardo bumi. Firasya, firos, terhampar. Wasama bina'a, dan Allah menciptakan langit bina'a sebagai bangunan. Jadi kayak seperti atap bangunan yang tidak ada tiangnya. Bi ghairi amadin, tanpa tiang. Wa anzala minas sama'i ma'a, dan Allah menurunkan hujan dari langit. Lalu fa'akhraja bihi minas samarati, dan Allah mengeluarkan bihi dengan hujan itu minas samarati berupa buah-buahan. Rizqal lakum, sebagai rezeki untuk kalian. Seandainya hujan tidak turun, maka secara teori tidak ada buah-buahan yang bisa tumbuh. Kita lihat di tanah-tanah yang gersang, itu tidak ada pohon yang bisa tumbuh. Kalaupun ada, itu tidak ada buahnya. Paling hanya pohon kaktus yang bisa bertahan di tempat yang sangat panas. Apa yang bisa dimakan dari buah kaktus? Yang tidak ada. Tapi tetap masih bisa dimakan, itu hewan. Durinya dibuang dan kemudian nanti batangnya itu dipotong-potong, nanti dikasihkan hewan. Fala taj'alu lillahi andata, maka janganlah kalian menjadikan tandingan untuk Allah. Menyembah selain Allah, atau menyembah Allah sekaligus menyembah yang lainnya. Kenapa tidak boleh menyembah selain Allah? Karena hanya Allah yang menciptakan alam semesta. Hanya Allah yang bisa menjelaskan bagaimana alam semesta itu tercipta, bagaimana manusia itu bisa hidup, dan proses manusia itu mau lahir. Sampai proses manusia terbentuk di alam rahim, itu Al-Quran bisa menjelaskan. Nah, pertanyaannya, kenapa Al-Quran itu bisa menjelaskan? Bapak Ibu rahimakumullah, ini 3-4 ayat ini satu sama lain saling terkait. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita urut begini,
Kenapa Tuhan itu harus ada? Maka jawabannya, semua yang ada itu ada penciptanya. Dan yang ada tidak mungkin menciptakan dirinya sendiri. Dan yang menciptakan alam semesta ini, dia pasti Tuhan. Dan dia pasti yang layak disembah. Lalu siapa Tuhan itu? Nah, Tuhan itu adalah Allah. Kenapa ke Allah bukan yang lainnya? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan wahyu. Wahyu itu namanya Al-Quran. Diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad itu siapa? Manusia yang diangkat oleh Allah menjadi nabi. Diberi wahyu namanya Al-Quran. Tinggalnya di Mekah. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kita mengurutnya itu nanti dari awal. Kita tidak mungkin membenarkan Al-Quran. Kita tidak mungkin mengatakan Tuhan itu Allah kalau kita tidak membenarkan Al-Quran. Kita tidak mungkin membenarkan Al-Quran kalau kita tidak bisa membenarkan Nabi Muhammad SAW. Jadi ini berurutan. Kita percaya kepada Nabi Muhammad. Nah, ternyata apa? Dalam sejarah Nabi Muhammad SAW terbukti tidak pernah berbohong. Berarti apa? Kalau ada orang 40 tahun baik oleh kawan maupun lawan tidak pernah ketahuan berbohong, berarti orang itu jujur. Kalau yang mengatakan itu kawan mungkin, tapi ini yang mengatakan lawan. Makanya ada pepatah Arab itu al-haqqu kullal haqqi ma syahidahul a'da'u. Jadi kebenaran itu adalah apa yang disaksikan oleh lawan. Jadi menang perang itu buktinya apa? Buktinya membunuh banyak orang, membunuh banyak musuh. Itu bukan bukti kemenangan. Bukti kemenangan perang itu adalah kalau lawan sudah mengakui kalah. Itu bukti. Entah membunuh atau enggak, tapi kalau lawan sudah mengaku kalah, berarti menang. Itu dalam teori politik itu. Jadi pengakuan dari lawan. Nah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah berbohong. Yang mengakui Rasulullah tidak pernah berbohong itu adalah musuh-musuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya seperti Abu Jahal dan yang lain-lain, sampai mati dia tetap bersaksi bahwa Rasulullah itu benar. Saya tidak meragukan kejujuran Muhammad, katanya. Tapi aku tidak mau percaya dengan apa yang dia terima berupa Al-Quran itu. Berarti kan urusannya bukan karena Rasulullah bohong, bukan. Aku tidak meragukan kejujuran Muhammad, tapi aku tidak mau percaya dengan Al-Quran yang dia terima itu. Itu kata Abu Jahal dan yang lain-lain. Nah, kalau Rasulullah itu jujur, berarti Al-Quran yang diterima oleh Rasulullah itu benar. Terus kemudian cara membuktikan bahwa Al-Quran itu benar, bagaimana? Cara membuktikannya adalah satu, kapan Al-Quran itu ditulis. Ternyata Al-Quran itu sudah ditulis sejak masa Nabi Muhammad SAW. Berarti itu benar. Saksinya apa? Saksinya para sahabat Nabi. Terus kemudian tulisan itu ditulis ulang pada masa sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Lalu ditulis ulang kembali pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Hingga kemudian masa kita, masa percetakan ini. Apakah data sejarah ini benar? Bisa dibuktikan dengan logika. Buktinya apa? Manusia seluruh dunia tidak pernah mendapati Al-Quran yang berbeda.
Seandainya itu hasil dari kesepakatan manusia. Bapak Ibu rahimakumullah, manusia itu sepakat untuk tidak sepakat. Itu yakin udah. Manusia itu sepakat untuk tidak sepakat. Jadi seandainya ada polling, pasti ada yang beda. Makanya rumusnya di DPR MPR itu paling banyak itu 2/3. Udah, 2/3 itu berarti yang 2/3 ini menang. Milih presiden itu cukup 50%,001. Kenapa? Tidak mungkin kita sepakat memilih satu orang, tidak mungkin. Itu sudah logika itu. Nah sekarang di dunia ini tidak ada orang punya Al-Quran selain apa yang kita miliki ini di seluruh dunia. Seandainya itu hasil kesepakatan para sahabat Nabi, pasti ditemukan banyak versi. Dan kemudian yang kedua, bahasa Al-Quran itu sama persis, pakai bahasa Arab. Dan bahkan bukan hanya bahasanya, tapi sampai cara membacanya. Bapak Ibu rahimakumullah, bagaimana kita tahu bahwa bacaan orang itu benar? Caranya adalah dibuktikan dengan sanad qiraat. Sanad qiraat ini membuktikan bahwa bacaannya itu sama dengan gurunya. Karena guru itu tidak mungkin memberikan sanad bacaan kecuali kepada muridnya yang memang standar bacaannya sudah benar. Nanti guru ini dari mana? Dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya. Sampai masa sahabat Nabi, sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sanad Al-Quran, sanad qiraat Al-Quran ini fardu kifayah. Harus ada dari umat Islam ini yang menguasai sanad qiraat. Tapi tidak harus semuanya. Kalau semua imam itu harus punya sanad qiraat, tidak ada yang jadi imam. Enggak. Tapi harus ada. Mungkin satu negara itu ya mungkin ada 10, 20 itu sudah cukup. Nanti yang lain tinggal menyamakan bacanya dengan yang sudah punya sanad itu. Ini. Kenapa? Karena sanad ini punya fungsi untuk meluruskan bacaan. Jadi ada sertifikat bahwa bacaannya itu sama dengan gurunya, gurunya sama dengan gurunya sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita yakin Al-Quran itu benar, berarti kita yakin bahwa informasi yang ada di dalam Al-Quran itu benar. Termasuk ketika dijelaskan fa'lam annahu la ilaha illa ana. Ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan selain aku, selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'budni, maka sembahlah aku, wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, ayat berikutnya 23 sampai 24. Nah, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Apabila kalian meragukan kebenaran Al-Qur'an, Allah membuat tantangan. Kumpulkan manusia, jin seluruh dunia sejak masa Nabi Muhammad sampai masa kiamat. Buat 10 ayat. Bahkan tantangan 10 ayat ini dikurangi, buat 1 surat saja. 1 surat ini cukup surat Inna atau Inna Kal Kautsar. Ternyata Bapak Ibu, sejak masa Nabi sampai sekarang, orang Arab yang bisa nulis buku berjilid-jilid, membuat 1 surat, 1 baris, itu ternyata tidak ada yang bisa. Kalaupun bisa, itu bacaannya pasti tidak enak.
Kalaupun bisa, pasti tidak ada artinya. Karena kayak seperti dongeng, kata mutiara. Padahal semua surat pendek yang ada di dalam Al-Quran itu ada data sejarahnya, ada perintah, ada larangan, ada tuntunannya. Dan ini yang tidak bisa ditiru oleh manusia. Maka kita tidak mungkin tidak kecuali meyakini bahwa Al-Quran itu benar dan informasi yang ada di dalam Al-Quran itu benar. Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Allah menurunkan wahyu Al-Quran. Kemudian wahyu ini diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dan Nabi Muhammad ini mengajarkan kepada para sahabatnya termasuk praktek tata cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang kita bahas, kita tadabburi kali ini memberi manfaat untuk kita bersama. Mohon maaf bila ada khilaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Makan dulu ini.